nanti itu dihapus berarti. Gini Bang, kalian yang selalu mengatakan dia nabi. Setahu saya beliau rasul. Iya, rasul. Coba Anda baca kisah para rasul, itu pengakuan muridnya Lukas. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya adalah Saulus. Jangan ditolak itu. Nabi dong berarti. Kita main data aja. Nabi palsu dong ya. Benar dong. Iya. Kita main data aja gimana? Kan tadi kisah para rasul ya. Nggak boleh Ya, ini kan Alfi bukain. Izin ya Mas Zuma ya sebelum Ya, silakan. Izin ya. Ini web Sabda ya, sabda.org. Pak Dede perhatikan juga ya. Prakais ya, atau kisah para rasul pasal 13 butir pertama. Pada waktu itu, sebentar ini blur. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas 1, dan Simeon yang disebut Niger 2, dan Lukius orang Kirene 3, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes 4, dan siapa terakhirnya? Saulus 5. Disebut apa? Nabi dan pengajar. Alfi nggak mau tafsir bebas di sini. Di sini kan ada fitur tafsiran dan catatan. Kita lihat. Enak gitu kalau kita bawa data. Matthew Henry komentari berotoritas ya. Nah, kita tekan nih. Pemaparan dari Matthew Henry sendiri tuh mengakui, Pak, gitu. Di dalam kisah ayat 1 sampai 13 tadi ya. Nih. Di sini dikatakan Agabus sepertinya ya, seorang nabi dan bukan pengajar. Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun, mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Ya teruskan aja. Nabi. Sudah? Iya. Sesuai dengan di Alkitab, kalau memang dia nabi atau rasul ya itu yang kita percayai. Oke. Paulus nabi ya. Paulus nabi ya. Iya, kalau tertulis memang dia nabi ya nabi. Memang tertulis. Silakan Bang Suma, kembalikan. Oke, jadi saya lanjut Bang Suma ya. Tadi ya. Silakan. Anda tadi mengambil, tadi kan saya tanyakan itu yang orang buta, ya kan? Saya tanya di mana dalilnya. Anda mengambil di Matius. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah orang buta. Tapi yang saya tahu tadi, yang Bapak Bang Suma yang yang sampaikan tadi, itu menyangkut tentang orang yang kerasukan setan, Bang Suma. Tidak bisa disama-samakan dengan orang buta adalah nabi palsu. Itu orang kerasukan setan. Coba dibuka lagi. Tadi Anda ambil ayat tadi itu di Matius. Itu orang yang kerasukan setan. Cerita tentang itu. Tidak ada sangkut pautnya ciri-ciri orang nabi palsu adalah orang buta itu. Jadi itu salah Bang Suma. Nah, jadi kembali lagi, jelas sekali kami Kristen berpegang pada apa yang tertulis di Alkitab. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan setelah aku pergi nanti ada roh penghibur, betul ya? Ya akan datang, ya kan? Tapi Yesus kan Allah. Yesus itu bagi kami dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dia mau roh penghibur mau ini, kalaupun dia berkehendak kepada seseorang ya jahat apapun orang itu, kalau Tuhan kasih hidayah kepada dia, itu nggak perlu harus roh penghibur. Dia langsung datang bisa kok ketemu ke Paulus, ya, yang kritik teks tadi mengatakan itu adalah roh penghibur atau apa itu yang Anda tanyakan tadi. Jelas itu Yesus yang datang kepada dia, ya. Jadi Yesus itu kuasa, dia Allah. Dia mau berkehendak mau apapun bisa terjadi, ya kan? Mau jadi manusia bisa, ya kan? Jadi seperti itu karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas Bang Suma. Jadi tidak ada satupun di hadisnya kalian pernyataan atau notifikasi peringatan dari baginda bahwa Paulus adalah nabi palsu atau Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada yang merujuk kepada
Paulus itu, hanya kalian yang multi tafsir, mengambil ayat-ayat di Alkitab ya dengan penafsiran Anda sendiri. Nah, justru jelas di situ ayat itu yang mengatakan, kita pegang di 109 ayat 15, dia mengatakan dia adalah pilihanku, pergilah, ya akan menderita saat memberitakan pengajarannya. Ini jelas sekali Bang Suma. Jadi kalau Anda mengatakan itu nabi palsu, segala itu sudah terlalu ini sekali lah, Anda penafsiran Anda terlalu berlebihan sekali, di luar batas sekali. Tidak ada yang mengatakan Paulus itu nabi palsu. Begitu Bang Suma. Oke. Itu aja kok sebenarnya. Silakan. Baik. Saya langsung nunjukkan Pak ya, dan Anda harus jujur ya. Saudara tadi bernarasi panjang lebar, tapi itu hanya angan-angan kosong. Inilah yang disebutkan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau saya tanya pernyataan saudara, Yesus itu adalah maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Yang ngajarin saudara mengatakan itu siapa? Siapa coba? Yang berani-beraninya mengatakan Yesus itu maha kuasa? Kalau bukan setan, kalau bukan iblis, lalu siapa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tuhan yang mengutus Yesus juga tidak pernah mengatakan itu. Hanya iblis yang membimbing Anda mengatakan itu. Sekarang mari kita lihat buktinya bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini aja sudah ketahuan, ini pelakunya Paulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Ini muridnya Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus? Mengaku-ngaku utusan Yesus, mengaku-ngaku rasul utusan Yesus. Itu siapa yang datang kepada murid Yesus? Ada. Selain daripada penulis kitab saudara dan Paulus itu sendiri ada? Tak ada kan? Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Berarti wajib nabi palsu ini datang kepada murid Yesus. Siapa pelakunya? Waspadalah kepada nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, siapa yang berlaku seperti serigala yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 49? Ketika kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, dia terangkan, dia nubuatkan semua anak-anaknya, sampailah kepada Benyamin. Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, mencuri lalu membagikan rampasan curiannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia adalah keturunan Benyamin. Di dalam kitab saudara Filipi 3, aku adalah keturunan dari Benyamin. Berarti dia adalah keturunan serigala. Satu ya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi tidak usah kita mencari di mana di Al-Quran, tidak usah. Bible sendiri yang menerangkan itu, bahwa nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah-buahnya. Sekarang yang mengajarkan hal demikian itu siapa, Rek? Siapa yang melakukan itu? Selain Yesus yang mengajarkan kemudian ini siapa? Bermujizat Yesus, panggil Yesus Tuhan, itu siapa? Ini buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Tolong tunjukkan siapa? Buahnya itu di mana? Di Islam atau di Kristen atau di Hindu atau di Buddha atau di ateis? Orang sehat akan mengatakan buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu jelas terpapar kepada orang Kristen, hampir dan bahkan semua sekte. Ayo. Maka murid Yesus Bani Israel harus waspada kepada orang Kristen.
Karena orang Kristen ini adalah buah daripada pengajaran nabi palsu. Hanya pengikut Pauluslah yang melakukan pemanggilan Tuhan kepada Yesus. Hanya pengikut Pauluslah yang kemudian bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tak ada yang lain. Berarti nabi palsu yang dimaksud itu adalah itu adalah Paulus itu sendiri. Demikian. Oh iya. Bang Zuma. Iya, silakan. Jelas sekali diterangkan Tuhan kami Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu. Kalau kami orang Kristen, Bang Zuma, udah paham semua, udah tahu ciri-cirinya. Tapi kami aja yang tahu. Jadi kalau kami beber-beberkan melalui kata Tuhan kami itu nabi palsu itu, ya nanti repot kan gitu. Jadi kalau abang yang menerangkan dari pemikiran Tuhan kami sama kami, ya kan jadi lucu jadinya. Begitu bang. Tapi kalau ada dari kitab abang menerangkan nabi palsu yang akan datang, baru kuakui gitu bang. Kalau dari kitab kami menerangkan sama kami kan lucu. Al-Quran tidak menjelaskan tentang nabi palsu. Kitab ente Yesus yang menjelaskan tentang nabi palsu. Dan nabi palsu itu buahnya ketahuan adalah Kristen. Ngapain cari yang lain? Kalau taruhan kita kalau ada di dalam Biblemu nabi palsu itu adalah nabi kami, Nabi Muhammad. Taruhan, tunjukkan. Oh enggak ada bang, enggak ada. Enggak ada emang enggak ada. Iya. Nah sekarang yang ada di dalam Matius 7 ini siapa? Yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus, mengaku-ngaku sebagai Rasul Yesus. Itu siapa? Lalu pengikutnya kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus kutunjang kau setan. Itu siapa? Kristen kan? Berarti buah dari nabi palsu itu Kristen. Siapa pembawa agama Kristen ini? Baca Kisah Pewarta 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Selesai bukan? Yang jelas Bang Zuma, jelas sekali Tuhan kami menerangkan dan dituliskan semua pengikutnya tentang nabi palsu. Jadi kami tahu. Jadi tidak usah abang lagi yang menerangkan bagi kami. Kalau yang lebih pasnya bang, abang menerangkan itu dari buku abang kan gitu. Sederhananya begini. Nabi palsu di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Ya, silakan. Sederhananya begini. Yang Yesus terangkan itu, yang tadi Bang Suma bilang kalau dari Alkitab adalah Yesus adalah Paulus adalah nabi palsu yang mengajar kepada orang Kristen. Kita harus tahu juga Kristen itu apa dulu. Kristen itu kan pengikut Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan dunia. Tuhan bukan pengikut, pentuhan. Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bedakan jadi, pengikut dengan pentuhan, Bang. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Pentuhan. Ya. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tuhan. Enggak, salah Anda. Bukan, Yesus mengatakan dulu. Sederhananya saya sampaikan begini. Ya, kan saya menyimak di penjelasan. Sekarang kan saya sederhananya begini. Yang disampaikan Yesus Kristus adalah kepada murid-murid, kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi. Itu merujuk kepada perorangan ya yang akan mengatasnamakan Tuhan yang sudah melakukan mujizat, tapi pada akhirnya dia melakukan penyimpangan pengajaran, yaitu dari pengajaran Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah roh itu sendiri yang kami percayai, yang kami yakini, yang menyelamatkan kami. Dan tidak ada jalan yang lain selain hanya melalui Yesus Kristus itu Tuhan sendiri. Ya, di Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain hanya di dalam Dia. Dia itu huruf besar adalah Yesus. Jadi kalau bilang Alkitab kami, Bible kami
adalah ajaran palsu, di mana palsunya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Ya, dasarnya sederhananya seperti itu. Kalau bilang Yesus itu bilang waspada akan datang nabi palsu, itu berujuk kepada perorangan. Nah, Paulus yang tadinya sebelum jadi Paulus jadi Saulus, yang Saulus jadi Paulus, dia kan pembinasa orang-orang penyembah Yesus. Nah, ketika dia tadi Bang King sampaikan dia dapat hidayah dan di 3 hari matanya dibutakan dan lewat Ananias harus disampaikan, ya, dan dia jadi pemberita Injil. Yang kami kenal menulis paling banyak di Perjanjian Baru itu adalah Rasul Paulus, yang tadi ditunjukkan datanya bahwa dia adalah nabi. Yang kami yakini ya dia adalah rasul. Ya, kalau syukur bagi saudara-saudara muslim meyakini dia nabi, ya syukur bagi teman-teman yang meyakini dia nabi. Kami meyakini dia adalah rasul yang luar biasa. Ya sederhana yang dari saya, menurut keyakinan kami ya seperti itu. Yesus yang kami sembah adalah jalan kebenaran, dan dia adalah roh itu sendiri. Dia adalah Allah seutuhnya yang menyelamatkan manusia yang percaya kepada dia. Dan tidak ada satu nabi di dunia ini yang menawarkan jalan, ya, yang menawarkan jalan menuju ke surga selain hanya lewat Yesus Kristus Tuhan itu sendiri, Bang. Demikian. Terima kasih. Ya, saya buktikan ya bahwa ada jalan selain daripada Yesus, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pun diajak kemudian untuk menuju kepada jalan keselamatan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Salah ente kalau anda mengatakan hanya Yesus. Yesus itu jalan, oke. Tapi dia bukan tujuan. Betul, di Al-Quran yakini ada jalan yang lurus. Berarti kan di keyakinan Bang juga kan ada kitab Taurat, Zabur sama Injil kan? Percaya Zabur, Taurat dan Injil kan? Nah, itu dari mana? Ya, itu kitabnya orang Yahudi. Itu dari Allah. Iya. Itu dari Allah yang diwahyukan kepada orang Yahudi, Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Orang Roma itu hanya menggunakan terjemahan-terjemahan. Sedangkan Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel saja. Ente hanya menggunakan terjemahan yang entah dari mana asalnya. Siapa nabi yang diutus kepada Roma sehingga Romawi menggantikan agamanya yang tadinya agama kepercayaan menyembah kepada dewa matahari berubah menjadi penyembah kepada anak orang, anak manusia? Siapa nabi yang datang mengajarkan itu kepada mereka? Tak ada kan? Hanya semata-mata mengambil terjemahan dari kitabnya agama Yahudi, lalu kemudian mereka merubah konsep penyembahan kepada dewa matahari menjadi dewa Yesus. Itu fakta. Makanya semua gelar Tuhan yang dinobatkan kepada Tuhannya Israel ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, semuanya berubah menjadi dewa. El dipanggil Theos, Eloa dipanggil Theos, Yotehpave dipanggil Theos, Yehova dipanggil Theos, Al-Shaddai dipanggil Theos. Apa Theos itu? Ya dewa. Ya maka itu Yesus kan disebut nama, sebagai anak dewa. Tapi yang kami yakini Yesus itu seutuhnya Allah 100%, seutuhnya Roh 100%, seutuhnya manusia. Yang ngajarin saudara siapa? Roh apa yang ngajarin anda seperti itu?
Ya, kami meyakini firman yang kami baca ya, Alkitab yang kami baca. Jadi yang sekarang Bang Juma sampaikan itu yaitu istilah ya, itu sebuah nama ya dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang kami baca yang sudah yang dipermudah sehingga ada istilah terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Indonesia sederhana sehingga dimudahkan untuk ini sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh kita melangkah. Ini kita membahas tentang nabi palsu. Yang mengajarkan Anda Yesus itu 200% itu siapa? Iblis. Yang mengajarkan Siapa itu, yang mengajarkan, Pak? Siapa yang mengajarkan? Yesus itu 200%. Tuhan Yesus kami itu tidak bilang 200% ya, seutuhnya. Loh, tadi Ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kan begitu? Betul? Iya. Iya kan udah. dia seutuhnya manusia. Ya, berarti Yesus itu 200% kan? Oh, enggak. Lalu? Bukan 100%, tapi seutuhnya dia Allah, seutuhnya dia manusia. Dan Oke, ketika Anda mengatakan Yesus itu seutuhnya adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah mati. Ya, dan pernah hidup dan pernah bangkit. Ya, iya tahu. Iya tahu. Nah, sekarang yang dihidupkan dan yang dimatikan itu statusnya Tuhan atau makhluk? Ya, makhluk hidup. Dia adalah makhluk hidup. Makhluk roh. Berarti Tuhan Anda Yesus makhluk adalah hidup. Makhluk roh, bukan makhluk seperti kita manusia. Ya. Lucu ini, lucu. Gimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu bukan makhluk hidup, tapi dia adalah makhluk roh? Justru makhluk yang diberi roh itulah yang hidup. Lucu saudaraku ini. Anda mengatakan Yesus 100%. Bang sendiri yang lucu karena dari tadi mengatakan bahwa Bible ini palsu, Tuhan kita Yesus itu nabi palsu, Paulus itu nabi palsu. Ya kan, yang menyatakan uang palsu itu adalah dirinya sendiri. Yang menyatakan yang palsu-palsu itu kan Bible Anda sendiri. Bukan saya buat-buat, itu fakta. Berarti ada yang asli dong. Kalau ada air yang jernih, satu ember, kemudian dipipisin, mana air jernihnya lagi? Kalau sudah bercampur dengan air pipis, mana? Gak ada lagi. Kenapa? Karena air jernih tadi sudah bercampur aduk dengan air kencing. Begitulah kita, saudara. Ya, Bang Alkitab yang kami yakini, yang kami percayai, firman yang kami yakini dan kami percayai, tidak bisa kita nalar seperti dengan kita punya akal sehat sendiri ya. Ya, dia firman yang tidak bisa karena ya, gitu. Sekarang Anda beragama Pandai-pandainya itu Bang Juma tidak bisa menilai itu firman. Ya, gitu. Begitu juga sebaliknya. Sepandai-pandainya Anda melilit lidah, Anda ketabok oleh Bible itu sendiri. Bang Juma. Gak bisa. Yang namanya kesalahan yang dikatakan kebatilan tidak akan pernah menang melawan kebenaran, tidak pernah. Ya, yang Anda pertahankan ini kan cuma kepercayaan. Yesus pernah mati ya. Percaya Yesus pernah mati? Menurut Bible, Yesus pernah mati, pernah jadi mayat. Yesus pernah mati kan? Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, percaya? Yakin? Itu adalah tanda orang jahat dari Yesus. Yesus pernah mati dan bangkit kan? Dia lahir, tumbuh besar. Itu iman Anda, bukan iman saya. Itu iman saudara, bukan iman saya. Kenapa Anda bertanya saya yakin atau tidak? Ala Juma, mati bangkit enggak? Semua orang akan mengalami kematian dan akan mengalami kebangkitan. Kan kepercayaan, keyakinan. Siapa Tuhan yang dipercayai kan? Iya, Tuhan Anda adalah Tuhan yang dimatikan dan dihidupkan. Oke. Ya, kita punya Nabi Isa yang mati dan bangkit. Nabi tidak, Nabi Isa itu terangkan.
Nabi Isa itu terangkat, tidak mengalami kematian dia, tidak mengalami kebangkitan dari kematian. Nabi Isa Ya, ketika kemudian yang terancam diyakini- untuk dibunuh, yang diyakini diselamatkan Bang oleh Isa. Allah, terangkat ke Isa langit. Al-Masih kan, Yesus Kristus Tuhan yang kami yakini. Dia mati dan bangkit. Naik Ya ke itu surga, kan? di Anda. Itu Iya. di Anda. Iya, terus Itu tanda Yunus bagi orang jahat. Bang Juma, Nabi Isa itu mati bangkit enggak? Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini. Oh, begitu. Berarti Nabi Muhammad belum mati sampai hari ini ya? Yes, betul. Oh, berarti Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Isa masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Oh, begitu ya Bang Perdede, Bang King. Ya, Ya ini emang begitu, Bang. mau nanya dulu Bang Zuma. Ya, Tadi silakan. tadi nanya kan Isa, oh mati siapa yang mematikan? Tuhan kami itu kan? Ya, Siapa yang mematikan, siapa yang membangkitkan kan itu. iya. Ya kalau bagi kami, bagi umat Kristen, dia tak ada yang mematikan, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan dia yang Bunuh diri berarti ya? namanya. Dia ngambil nyawanya lagi kembali. Bukan Bunuh diri berarti, Bang. Itu Jadi- bukan bunuh diri, Bang. Dengar Bukan dulu. Lalu kalau dia tidak dibunuh, berarti bunuh diri kan cuma ada dua. Dibunuh atau bunuh diri. Begitu juga Bang Zuma. Atau mati tentang konyol. Tuhan. Atau mati konyol. Kalau bagi Kristen Bang, kita tak sanggup mencari Tuhan itu, tak akan mampu kita mencarinya Tuhan itu. Loh, Anda lucu. Tuhannya Anda sudah jadi bayi, jadi manusia. Anda masih mengatakan masih susah untuk mencari. Bukan Nggak akan- itu. Masalahnya susah Anda menerangkan manusia ini Anda jadi Tuhan kan. Itu yang susah, itu yang betul. Bukan Tidak ada yang begitu, susah Bang. bagi Kristen. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus. Seperti apa bentuknya? Manusia. Berapa usianya di bumi? 33 tahun. Pernahkah dia jadi mayat? Pernah. Tidak ada yang susah Mbak menjelaskan Tuhanmu. Pernah disunat? Pernah. Pernah netek? Pernah. Itu Tuhan saudara, tak ada yang sulit untuk diterangkan. Iya, tidak dijelaskan nete ya, tidak dijelaskan nete Bang Juma. Loh, di dalam kitab Anda. Iya, Lukas 27 nomor 11, Yesus nete. nete ya. Loh, kitab Anda yang mengatakan itu kok. Iya, tapi tidak dijelaskan di itu, tidak ditulis nete menyusui. Ada, Jadi, Bang. Ada, Bang. Bang Zuma, Ada. Bang Zuma, Ya. Bang Zuma, Lukas 11. sampai Ya. mampus kita pun tidak akan sanggup kita mencari Tuhan itu. Loh, Sampai kenapa mati kita Anda tak cari Tuhan Anda sudah nyata manusia apa? Itulah kehebatan Tuhan kami. Tuhan kami Iya, sendiri yang demikian. menyampari kami. Dia Yang mendatangi berkorban kami. bagi Bang Apa- Juma juga. Dia Apa berkorban hebatnya, buat apa Bang Juma. bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Dewa Horus? Apa bedanya dengan Hercules? Kalau Tuhan Anda itu datang untuk bunuh diri di atas muka bumi ini, itu apa? Itu bunuh bukan diri, Tuhan Bang. namanya. Bukan bunuh Nah, kalau diri. bukan bunuh diri lalu dibunuh berarti. Ya, Bagi dia, gini, bagi- gini, bagi- Bang Juma mesti baca baik-baik dulu. Kalau memang Bang Juma sudah baca Bible, Bang Juma harus mengerti dulu alur apa teksnya sehingga Yesus datang ke dunia itu seperti Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang kami percayai, Yesus Kristus itu adalah korban darah anak domba kepada dunia. Di dalam dunia kan ada manusia, Bang. Ya termasuk Bang